Oke, selamat pagi ya kakak-kakak semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini, hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan sehingga sampai hari ini kalian masih bisa belajar ya, meskipun harus melalui daring atau lewat online. Nah, untuk hari ini Kak Ru akan memberikan penjelasan terkait materi di hari Rabu yang lalu. Yang masih ingat hari Rabu yang lalu kita ngapain nih? Ya, betul sekali. Di hari Rabu yang lalu, Kak Lulu memberikan materi di e-learning, di mana di situ ada sebuah bacaan tentang perkembangbiakan dan kalian Kak Lulu minta untuk mencari kata-kata sulit. Nah, hari ini Kak Lulu akan menjelaskan bacaan tersebut sebenarnya apa sih, Kak? Apa sih maksud dari bacaan tersebut? Oke, simak video ini ya. Nah, dari satu paragraf ini terdapat 4 kata-kata yang mungkin kalian belum paham maksudnya. Yang pertama, ada makhluk hidup. Kedua, berkembang biak. Ketiga, mempertahankan jenis. Dan yang terakhir, tidak punah. Oke. Apa arti dari keempatnya? Yuk, lanjut ke penjelasan Kak Lulu. Di alam ini itu terbagi menjadi dua, ada yang makhluk hidup, ada yang tak hidup. Makhluk hidup itu siapa? Makhluk hidup itu adalah ada tumbuhan, manusia, dan hewan. Itu yang disebut dengan makhluk hidup. Oke, selanjutnya berkembang biak. Jadi berkembang biak itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak, yang artinya apa? Bertambah banyak. Contoh misalnya ada kucing itu lagi hamil atau dia lagi mengandung anaknya yang perutnya besar, yang kucing betina, lalu mengeluarkan banyak anaknya, misalnya satu kali hamil mengeluarkan 5 anakan kucing. Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang biak. Selanjutnya ada mempertahankan jenis. Mempertahankan jenis di sini maksudnya adalah mempertahankan keturunan. Keturunan itu apa? Anak. Jadi tujuan dari berkembang biak itu adalah mempertahankan jumlahnya biar dia tetap ada, biar selalu ada. Itu arti dari mempertahankan jenis. Dan yang terakhir, tidak punah. Artinya apa? Tidak mati, tidak hilang. Jadi misalnya ada kucing tuh, kucingnya berkembang biak, kucingnya melahirkan anaknya. Kan anaknya semakin banyak, jadi dia tidak akan mati atau hilang. Oke, selanjutnya ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini rata-rata kalian kemarin udah jawab ini dan semuanya sudah benar. Jadi makhluk hidup itu hewan akan berkembang biak dengan 3 cara. Ada yang bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan yang terakhir bertelur dan melahirkan ovovivipar. Mungkin yang kalian akan bingung adalah yang ovovivipar. Kalau ovipar kan jelas tuh kelihatan telurnya keluar, lalu telur itu akan menetas. Melahirkan ya seperti kucing itu, anaknya dikandung sama induknya. Tapi kalau bertelur dan melahirkan, itu berarti dia mengeluarkan telur di dalam, lalu akan dilahirkan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah tentang cara tumbuhan berkembang biak. Jadi tumbuhan sangat berbeda dengan hewan ya. Kalau hewan itu harus dengan 3 cara tadi, tapi kalau tumbuhan sebenarnya banyak banget. Beberapa di antaranya seperti yang ada di samping ini. Ada dengan cara biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Biji itu misalnya pada saat kita makan mangga,
Kalian tahu buah mangga, kita makan kan kita kupas tuh. Kita kupas ada biji di dalamnya. Nah, biji itu bisa kita tanam dan akan muncul tumbuhan baru. Misal yang lainnya, jus alpukat. Kalian tahu alpukat? Ya, tepat sekali. Alpukat itu di dalamnya ada bijinya. Nah, itu bijinya kita ambil lalu kita tanam. Dia akan jadi tumbuhan alpukat. Itu jika biji. Yang selanjutnya ada soal tunas. Tunas itu misalnya pohon pisang. Pohon pisang itu akan menghasilkan tunas di anakannya, di samping induknya. Nanti akan jadi tumbuhan baru. Lalu stek. Stek itu misalnya bagian tubuh tumbuhan, misalnya di bagian batang, kita potong, kita tancapkan di tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya singkong. Nah, selanjutnya ada okulasi dan spora. Okulasi itu berarti kita tempelkan atau kita menempel dua tumbuhan nih, ada dua tumbuhan, kita potong bagian kulit batangnya yang tumbuhan A sama tumbuhan B, lalu kita tempelkan, maka itu yang disebut dengan okulasi. Kalau spora itu adalah titik-titik spora di balik daun. Dia khusus pada tumbuhan paku. Nah, setelah ini, perhatikan video ini. Setelah di bagian ini, Kak Lulu akan menambahkan beberapa gambar-gambar. Silahkan kalian perhatikan video ini ya.